Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fern Perdana Sutanto. Saya dari Paralel 3 dengan NPM saya 41182191230074. Di sini saya akan membahas tentang sistema pada tubuh manusia. Ergosistem pada tubuh manusia mencakup beberapa komponen utama yang terdiri dari 9 sistem, yaitu ada sistem muskuloskeletal, sistem saraf, sistem penciuman dan sensori, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem genetik dan imun, dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini adalah sistem biologis yang terdiri dari kerangka tubuh atau rangka dan otot-otot yang menunjang pergerakan tubuh. Karena itu, sistem muskuloskeletal disebut juga dengan sistem gerak tubuh. Sistem ini berfungsi untuk membentuk postur tubuh, melindungi organ-organ penting dalam tubuh, dan memungkinkan tubuh melakukan gerakan. Namun tak hanya itu, selain mendukung pergerakan tubuh, fungsi lain dari sistem muskuloskeletal adalah membentuk postur tubuh dan melindungi organ-organ penting di dalam tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Oke, yang termasuk dalam sistem muskuloskeletal yaitu ada tulang, sendi, otot, ligamen, tendon, dan tulang rawan. Berikutnya, cara kerja sistem muskuloskeletal, yaitu ketika tubuh akan bergerak, otak langsung mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk merangsang otot rangka. Setelah menerima impuls, otot akan mulai berkontraksi, kemudian menarik tendon dan tulang sehingga tubuh bisa bergerak. Sementara itu, saat mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar rileks dan mengendur. Ketika otot yang sudah rileks berhenti berkontraksi, gerakan tubuh pun juga ikut terhenti. Berikutnya ada cara menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal, yaitu dengan kita rutin berolahraga untuk meningkatkan kekuatan tulang, otot, dan sendi. Oke, kita beralih ke sistem yang kedua, ada sistem saraf. Sistem saraf ini adalah jaringan kompleks yang terdiri dari serabut saraf yang mengatur dan mengordinasikan semua aktivitas tubuh, termasuk penglihatan, pergerakan, serta pengendalian berbagai organ tubuh. Sistem saraf manusia terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ada otak, sumsum tulang belakang, serta neuron atau sel-sel saraf. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu, informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi seperti menggerakkan otot, bernapas, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Anatomi sistem saraf manusia, utamanya sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Oke, kita bahas sistem saraf pusat terlebih dahulu. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah otak, sumsum tulang belakang, dan neuron. Oke, selanjutnya sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada sistem saraf somatik atau sistem saraf yang berfungsi menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Sistem saraf otonom berikutnya
merupakan sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks. Selain itu, berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Berikutnya saraf spinal, yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai pengantar impuls dari otak serta pengatur gerakan refleks. Fungsi sistem saraf manusia, fungsi utama sistem saraf adalah untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Dengan kata lain, sistem saraf manusia ini berperan sebagai pusat kendali tubuh untuk menerima dan menerjemahkan informasi dari seluruh bagian tubuh dan mengirimkan sinyal atau pesan ke seluruh tubuh untuk merespon rangsangan. Adapun sejumlah fungsi organ tubuh yang memerlukan peran dari sistem saraf adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Fungsi motorik untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Sensoris panca indera seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. Fungsi sistem kardiovaskular dan pernapasan seperti detak jantung dan laju pernapasan. Respon terhadap ancaman, stres, dan rasa nyeri menjalankan fungsi pencernaan, mempengaruhi produksi hormon pada sistem endokrin. Memengaruhi proses neurobiologis tubuh seperti tidur, proses penyembuhan, dan penuaan. Memengaruhi proses reproduktif tubuh seperti pubertas. Terdapat sejumlah penyakit yang dapat memengaruhi fungsi sistem saraf manusia. Di antaranya adalah penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, epilepsi, Bell's palsy, meningitis, ensefalitis, hingga tumor otak. Oke, kita beralih ke sistem berikutnya. Yang ketiga, ada sistem penciuman dan sensori. Sistem ini untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan dan meresponnya, yang termasuk sistem penciuman dan sensori, yaitu ada mata, telinga, hidung, dan kulit. Oke, sistem berikutnya yang keempat ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini atau sistem peredaran darah adalah sistem yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem ini juga berfungsi untuk membuang limbah dari tubuh. Manfaatnya yaitu untuk membantu tubuh memenuhi tuntunan aktivitas, latihan, dan stres. Sistem kardiovaskular merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang besar. Sistem peredaran darah terdiri dari dua sistem, yaitu peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah sistemik dan sistem peredaran darah paru. Oke, sistem berikutnya yang kelima ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan manusia terdiri dari beberapa organ, yaitu hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, diafragma, kotak suara, tenggorokan, hingga mulut. Sistem pernapasan juga memiliki fungsi lain, yaitu menyaring udara yang dihirup, melembabkan udara yang dihirup, menghangatkan udara yang dihirup, membantu proses penciuman dan bicara. Sistem pernapasan manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem pernapasan dan sistem pernapasan atas, dan sistem pernapasan bawah. Beberapa penyakit yang sering menyerang sistem pernapasan adalah pilek, influenza, bronkitis, dan asma. Oke, yang keenam ada sistem pencernaan.
Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang berfungsi mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang limbah dari sisa proses pengolahan makanan. Sistem pencernaan terdiri dari saluran gastrointestinal dan sistem biliar. Sistem pencernaan memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh, membantu proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, menunjang aktivitas sehari-hari seperti bernapas, bekerja, bergerak, dan belajar, membuang limbah padat makanan berupa tinja atau feses. Proses pencernaan pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Oke, kita berlanjut ke sistem berikutnya nih, yang ketujuh. Ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar yang memproduksi hormon, zat kimia yang membawa pesan dari satu kelompok sel ke kelompok sel lainnya. Hormon ini beredar dalam aliran darah dan mempengaruhi hampir setiap organ, sel, dan fungsi tubuh. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf untuk mempertahankan homeostasis. Sistem saraf bekerja melalui neurotransmitter, sedangkan sistem endokrin bekerja melalui hormon. Beberapa kelenjar yang termasuk dalam sistem endokrin diantaranya hipotalamus, hipofisis, pankreas, adrenal, tiroid, paratiroid, ovarium, testis, dan timus. Gangguan sistem endokrin bisa terjadi karena kelenjar memproduksi hormon terlalu banyak atau terlalu sedikit, yang disebut ketidakseimbangan hormon. Gangguan lainnya bisa terjadi karena perkembangan lesi dalam sistem endokrin. Beberapa masalah yang mungkin terjadi jika sistem endokrin tidak sehat, diantaranya masalah perkembangan selama masa pubertas atau kehamilan, mudah bertambah berat badan, tulang yang lemah, dan kekurangan energi. Oke, yang ke-8 nih, ada sistem genetik dan imun. Sistem genetik dan imun ini berhubungan dengan cara kerja sistem kekebalan tubuh dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti, yang pertama, imunogenetika, atau bidang biologi yang mempelajari faktor-faktor genetik yang mempengaruhi imunitas seperti pewarisan reseptor, jaringan, dan ketidakcocokan jaringan. Yang kedua, gangguan kekebalan tubuh. Gen mempengaruhi cara kerja sistem imun, sehingga gangguan pada gen dapat menyebabkan gangguan kekebalan tubuh. Gangguan ini bisa berupa imunodefisiensi primer yang diwariskan sejak lahir, penyakit autoimun, penyakit inflamasi, dan kanker. Yang ketiga, di respons imun. Sistem imun merespons zat asing dengan cara mengenali dan membunuh patogen. Respons imun ini merupakan respons kolektif dan terkoordinasi dari sistem imun tubuh. Yang keempat ada antibodi, zat yang dihasilkan sistem imun untuk melindungi tubuh dari bahaya virus, bakteri, kuman, dan zat-zat yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Yang kelima, sistem imun bawaan dan adaptif. Manusia memiliki dua jenis sistem kekebalan tubuh, yaitu sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Semua anak terlahir dengan imunitas alami atau imunitas bawaan. Kita masuk ke sistem yang terakhir nih, yang ke-9, ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini merupakan kumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan atau reproduksi. Sistem reproduksi terdiri dari organ internal dan eksternal, serta dibantu oleh zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon. Fungsi dari sistem reproduksi yaitu untuk pria memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma. Untuk wanita memproduksi sel telur dan tempat janin berkembang. Berikutnya organ utama pria nih. Epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, dan kelenjar prostat. Untuk wanita sendiri, tuba, fallopi, uterus, dan vagina.
Berikutnya organ bagian luar pria. Sebagian besar organ berada di luar tubuh dan untuk wanita labia majora, labia minora, klitoris, dan kelenjar Bartholin. Untuk berikutnya organ bagian dalam pria, sebagian besar organ berada di dalam tubuh. Sedangkan untuk wanita, ovarium, rahim, dan leher rahim atau serviks reproduksi merupakan proses biologis yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan melestarikan jenis agar tidak punah. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang ergosistem tubuh manusia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.